Oke, nah ini nomor satu, ini persoalan tentang hukum Faraday, tentang fenomena induksi eh, medan listrik akibat fluks magnetik yang berubah terhadap waktu. Nah, adik-adik lihat, ini ada dua batang konduktor disambungkan saling tegak lurus. Jadi, kalau adik-adik lihat gambar yang kanan, itu kita punya eh, dua batang konduktor kayak begini. Saya gambar pakai warna biru lah. Nah, bentuknya V kayak begini, tapi membentuk sudut siku-siku. Jadi, nah kira-kira kayak beginilah. Oke. Nah, ini adik-adik adalah sudut siku-siku. Jadi 90 derajat. Oke. Kemudian, eh, sebuah batang konduktor lain ditempatkan pada titik sudut sistem batang konduktor tersebut dan digerakkan ke arah sumbu X negatif. Jadi ada batang lain, konduktor juga. Kemudian adik-adik tempatkan di apa namanya? Di kedua konduktor yang membentuk sudut siku-siku ini, seperti ini kira-kira. Eh, Nah, kayak begini. Nah, kemudian dia bergerak, yang merah ini, bergeraknya ke arah sumbu X negatif dengan laju konstan V. Oke? Nah, kita tuliskan saja pakai vektor, lengkap dengan arah. Tapi diketahui kalau magnitud dari vektor ini, V, itu adalah 2 meter per detik. Kemudian, sistem ini berada di dalam wilayah yang bermedan magnet B, dan B ini adalah 1 Tesla. Oke. Nah, dari gambar yang sebelah kanan, adik-adik bisa lihat bahwa arah medan magnetik B, kita gambar pakai warna hijau. Medan magnetik B itu arahnya adalah cross. Cross itu berarti masuk ke dalam bidang yang adik-adik pandang. Oke. Nah, ini adalah arah dari eh, medan magnetik. Nah, kayak begini kira-kira. Kemudian kita ingin menentukan bagian A, tentukan besar fluks magnet yang menembus bidang segitiga yang dibentuk eh, oleh konduktor tersebut. Nyatakan jawaban Anda dalam B, V, dan T. Segitiga yang dimaksud yang mana? Segitiga yang dimaksud itu yang ini. Oke. Nah, segitiga yang ini itu mencakup wilayah yang luasnya bisa adik-adik hitung. Luasnya itu kira-kira yang ini kan. Nah, wilayah yang inilah. Oke. Nah, luas ini ditembus oleh medan magnetik sehingga adik-adik bisa hitung fluks magnetik yang menembus luasan tersebut. Dan karena logam yang warna merah bergerak ke kiri dengan laju konstan, maka luas area ini meningkat seiring waktu. Sehingga fluks magnetik juga meningkat seiring waktu. Maka akan ada gegel induksi menurut hukum Faraday. Oke. Nah, kita ingin menentukan fluks ini berapa. Nah, saya coba bikin satu garis bantu lagi. Kita bikin garis bantu, garis horizontal. Nah, ini pakai warna abu lah. Nah, kayak begini. Nah, sekarang ada perhatikan ini. Eh, kita ingin menentukan fluks magnetik. Kalau ada ingat fluks magnetik eh, bagian A, fluks magnetik itu bisa ditentukan lewat integral B dot N dA. Integral ini memberikan ke adik-adik berapa jumlah medan magnetik yang menembus luas. Oke, gitu kira-kira. Nah, karena medan magnetiknya masuk ke dalam bidang, oke, maka adik-adik bisa pilih
apa namanya eh, sumbu sebagai acuan, misalkan sumbu Z keluar bidang atau masuk bidang. Kalau adik-adik ikut gambar yang sebelah kanan, X ke kanan, Y positif ke atas, maka sumbu Z keluar bidang. Oke, maka adik-adik bisa bilang vektor medan magnetik B ini arahnya adalah negatif Z topi. Oke, masuk ke dalam bidang. Nah, vektor normal ini, kalau adik-adik coba selidiki, adalah vektor normal dari luas yang dicakup oleh segitiga tersebut. Oke. Nah, luas ini memiliki arah normal bisa keluar bidang maupun masuk bidang. Nah, tapi kita akan pilih masuk bidang saja supaya apa? Supaya jadi kita akan pilih entopi ini arahnya adalah masuk bidang searah dengan arah medan magnetik supaya dot produk mereka bernilai positif. Jadi kita nggak perlu berurusan dengan tanda negatif gitu kira-kira. Oke. Nah, karena B arahnya masuk bidang dan N topi kita pilih juga arah normal masuk ke dalam bidang, maka B dot N topi ini bisa adik-adik ganti dengan B saja. Oke. Sehingga ini tinggal integral BDA gitu kira-kira. Nah, B itu adalah bilangan yang konstan sehingga apa namanya? Adik-adik bisa keluarkan dia dari integral. Oke. Dia konstan di mana-mana sehingga bisa dikeluarkan dari integral. Nah, integral dA ini adalah luas total dari segitiga tersebut. Oke, B kali A. Nah, sekarang kita perlu hitung A ini apa, adik-adik. Oke. Nah, kalau adik-adik coba lihat segitiga ini, maka karena ini segitiga siku-siku, kemudian apa namanya? eh, titik tengahnya tepat di sumbu horizontal, siku-sikunya tepat di sumbu horizontal. Nah, Dede bisa hitung luas segitiga ini pakai setengah alas kali tinggi. Oke. Alasnya yang mana? Alasnya itu adalah panjang dari sini ke sini. Oke. Dari sini ke sini. Ini adalah alas. Kemudian eh, dari sini sampai sini itu adalah tinggi. Oke. Jadi kalau kita misalkan ini adalah S, kemudian alasnya adalah apa? Kita pakai simbol apa misalkan apa ya? Em, L kapital gitu. Gini. Oke. L kapital, maka luas segitiga ini, luas segitiga, ini saya arsir yang ini luasnya adalah S, sorry, setengah alas, alasnya adalah L kapital dikali tingginya, oke, setengah LS. Nah, karena sumbu apa namanya, sumbu yang ke arah sini, sorry, sumbu arah vertikal itu udah terlanjur kita pilih sebagai sumbu Y. Maka adik-adik bisa lihat kayak begini. Ini adalah perpotongan antara sumbu Y dengan sumbu X, si garis horizontal yang abu-abu ini. Maka dari sini ke sini saja itu adalah Y. Jadi L ini adik-adik bisa ganti dengan 2Y, kemudian dikali S. Oke, gitu kira-kira. Nah, kalau adik-adik coba selidiki, setengah kali 2 kali Y kali S itu cukup. Adik-adik bisa sederhanakan menjadi ini setengah dengan setengah coret, Y dikali S. Oke, gitu kira-kira. Nah, sekarang adik-adik coba lihat, kita main-main dengan sistem koordinat dikit. Oke, kita main-main dengan sistem koordinat. Si batang ini, batang yang warna merah, itu bergeraknya menuju X negatif. Oke, nah kemudian saya definisikan sumbu baru
yang saya sebut sebagai dengan sumbu S dan arahnya itu adalah ke sini. Nah, arahnya ke sini. Jadi kita mengukur posisi dari si apa namanya? Si batang ini ke arah S. Oke. Kemudian kita pilih aja S ini itu nolnya ada di sini, tepat di siku-siku. Nah, di sini nolnya S. Oke, gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik bisa bisa tulis kayak begini. Sumbu Y itu bisa saya geser supaya dia ada di sini kan ya? Sama aja. Kalau saya geser ke sini sumbu Y, maka adik-adik akan dapat hal yang sama. Nah, saya geser ke sini. Jadi kita gunakan si apa namanya? Si siku-siku ini titik sudut pertemuan antara kedua konduktor yang warna biru itu kita gunakan titik tersebut sebagai acuan pengukuran. Oke? Nah, posisi horizontal diukur dari situ ke arah kiri. Sementara posisi vertikal diukur dari titik tersebut tapi ke atas maupun ke bawah. Jadi sumbu Y-nya itu kita geser ke sini. Oke? Supaya acuan pengukuran kita itu adalah tepat di pertemuan antara kedua konduktor yang warna biru. Oke? Gitu kira-kira. Nah, kalau adik-adik coba cek, kita pakai sistem koordinat yang baru ini, maka setiap batang yang warna biru itu membentuk garis miring, oke, yang sudutnya adalah 45 derajat diukur dari horizontal. Jadi sudut yang ini itu adalah 45 derajat, oke, terhadap horizontal. Nah, sekarang adik-adik ingat kayak begini. Kalau adik-adik punya garis lurus yang dia membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal, saya gambarkan ulang kayak begini. Ini sumbu koordinat kita, oke. Titik nolnya ada di sini. Ini arah Y, kemudian ini tadi kita pilih arah S. Kemudian si apa kedua konduktor, saya gambar salah satu aja yang warna biru. Nah, dia membentuk sudut 45 derajat terhadap eh, horizontal. Nah, ini adalah sudut 45 derajat. Oke. Nah, si konduktor yang warna biru ini itu adik-adik bisa pandang sebagai sebuah fungsi, oke, yang dia mengikuti kok fx. F bergantung S yang dia merupakan fungsi yang linear terhadap S. Oke? Kalau adik-adik ingat, kalau saya punya eh, sumbu kayak begini, X, Y, kemudian ada garis lurus yang dia membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X, maka persamaan garis ini itu bisa saya tulis sebagai Y sama dengan X. Oke? Nah, sekarang sumbu X-nya kita ganti dengan sumbu S. Kita ganti eh, cara mengukur kita, tapi S-nya ke kiri. Oke? Positif S itu ke kiri. Nah, maka konduktor yang warna biru ini itu bisa kita pandang sebagai sebuah garis yang diberikan oleh fungsi F sama dengan S. Oke? Fungsi yang linear gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik bisa bilang kayak begini. Kalau apa namanya? Si batang yang warna merah sedang berada di sini misalkan kita gambar di sebelah sini. Nah, batang yang warna merah misal sedang ada di sini. Kita pakai warna merah. Nah, batang yang merah misalkan sedang berada di sini. Nah, maka dari sini ke sini itu adalah Y. Oke? Dan karena garis yang warna biru mengikuti fungsi yang ini, maka saya bisa bilang Y sama dengan S. Dengan S itu adalah jarak dari sini ke sini. Oke? Gitu kira-kira.
Jadi si konduktor yang warna biru itu membentuk eh, garis miring yang bisa adik-adik deskripsikan sebagai fungsi F sama dengan S. Oke. Nah, kenapa kita perlu eh, menyatakan kedua konduktor berwarna biru ini sebagai sebuah fungsi? Nanti kita akan lihat kenapa harus dinyatakan sebagai fungsi. Nah, adik-adik lihat, karena Y sama dengan S, maka saya bisa substitusikan ke formula untuk menghitung luas yang ini. Oke? Nah, maka saya peroleh kalau begitu A itu adalah Y kali S sama dengan S kali S sama dengan S kuadrat. Oke? Nah, dengan demikian saya peroleh kalau begitu flux magnetik itu sama dengan B kali A sama dengan B kali S kuadrat. Oke? Gitu kira-kira. Nah, eh, ini adalah besar flux magnetik. Nah, tapi kita diminta menyatakan besar flux magnetik ini dalam B, V, dan T. Oke? Sementara jawaban kita masih dalam B dan S. Nah, kalau adik-adik ingat, batang yang warna merah ini, dia bergerak ke kiri ke arah S, oke, dengan kelajuan konstan V. Oke? Dengan kata lain, S yang ini, jarak yang dia tempuh, itu bisa kita hitung dari V kali waktu yang udah berlalu. Oke? Nah, sehingga saya bisa ganti. Kalau begitu, S ini dengan V kali T. Maka saya dapat flux magnetik. Kalau begitu sama dengan B kali V kuadrat T kuadrat. Nah, kita dapatkan formula untuk flux magnetik sebagai dinyatakan dalam besaran-besaran yang diminta di soal, yaitu B, V, dan T. Oke, gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Adik-adik? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi idenya adalah supaya kita dapat formula yang simple, kita mengukur posisi si batang yang bergerak ke kiri ini bukan dari titik nol sistem koordinat Kartesius XY, tapi kita definisikan titik pengukuran baru, titik acuan baru, yaitu tepat di siku-siku ini. Oke. Kemudian sumbu vertikalnya kita sebut sebagai sumbu Y, sumbu horizontalnya ke arah kiri itu kita kasih nama sumbu S. Oke. Supaya kita menghitung dari S sama dengan 0 sampai S tertentu yang nilainya positif. Oke. Gitu kira-kira. Nah, dengan kayak begitu, titik acuan kita menjadi titik acuan 0,0, tapi di sistem koordinat yang baru, yaitu S dan Y, gitu kira-kira. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu, kira-kira? Nah, maka kita dapat formulanya seperti ini, B kali V kuadrat kali T kuadrat. Nah, bagian B ini perlu menggunakan jawaban yang kita peroleh dari bagian A. Hitung besar GGL induksi pada segitiga tersebut saat T sama dengan 2 detik. Oke, kita buka halaman baru dulu. Duplikat. Nah, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang yang bagian B. Kita mau menghitung GGL induksi, tapi kita udah peroleh flux magnetik. Formulanya adalah B kali V kuadrat kali T kuadrat. Nah, bagaimana menghitung GGL induksi? Adik-adik ingat hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi, oke, itu diperoleh lewat perubahan flux magnetik terhadap waktu.
Tanda negatifnya itu menunjukkan bahwa GGL induksi yang dihasilkan harus melawan penyebabnya. Penyebabnya adalah perubahan flux magnetik terhadap waktu. Oke. Nah, karena yang mau kita hitung hanya besar GGL induksi, hanya besar dari GGL induksi saja, maka kita nggak perlu lagi eh, tanda negatif. Oke. Nah, maka adik-adik lihat, untuk memperoleh GGL induksi, kita turunkan saja formula flux magnetik tadi terhadap waktu. Sehingga adik-adik dapat, kalau kita turunkan flux magnetik terhadap waktu, B konstan, jadi B boleh keluar dari turunan, V juga konstan, boleh keluar dari turunan terhadap waktu. Nah, yang diturunkan cuma T kuadrat. Oke? Turunan dari T kuadrat terhadap T adalah eh, 2T. Nah, kayak begini kira-kira. Sehingga adik-adik peroleh 2B V kuadrat kali T. Nah, dia minta pada saat T sama dengan 2 detik. Jadi saat T sama dengan 2 sekon, oke, maka adik-adik peroleh besar GGL induksi adalah 2 kali B, B-nya adalah 1 Tesla, 2 kali 1 Tesla, kali V kuadrat, V-nya 2 meter per detik, 2 meter per detik kuadrat, dikali T, T-nya adalah 2 detik. Maka adik-adik peroleh 4 kali 4, 16. Adik-adik dapat 16 volt. Oke, 16 volt. Nah, gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik peroleh besar GGL induksi yang muncul di loop berbentuk segitiga yang dibentuk oleh ketiga konduktor. Oke? Nah, itu yang bagian B. Nah, bagian C kita diminta menentukan arah arus induksi yang terjadi. Oke. Nah, kita coba buka halaman baru. Ini saya duplikat. Nah, kita mau coba tentukan arah GGL induksi. Ini delete. Nah, bagian C, oke, saya perlu copy gambar yang tadi kayaknya. Nah, kita copy gambar yang ini, copy, paste. Nah, ini. Nah, kita mau coba tentukan arah GGL induksi di loop yang ini. Saya tandai loopnya pakai warna hijau. Loop yang ini. Kok jadi warna merah? Warna hijau. Nah, loop yang ini. Oke. Nah, GGL induksi adik-adik itu muncul gara-gara ada perubahan flux magnetik terhadap waktu dan dia harus lawan flux magnetik itu. Nah, kalau adik-adik coba cek, ingat kembali hukum Faraday. GGL induksi itu sama dengan negatif turunan flux magnetik terhadap waktu. Nah, flux magnetik sendiri itu adalah integral B dot N dA. Nah, Dede lihat di dalam flux magnetik itu ada dua hal yang penting. Pertama, medan magnetik. Yang kedua, area yang ditembus oleh si medan magnetik. Oke. Nah, sehingga Dede bisa analisa kayak begini. Apa yang menyebabkan ada perubahan flux magnetik di kasus ini? Oke. Apa yang menyebabkan ada perubahan flux magnetik? Medan magnetiknya sendiri konstan. Nah, yang berubah terhadap waktu itu adalah luas yang dicakup oleh si segitiga yang dibentuk oleh ketiga konduktor. Jadi,
yang menyebabkan ada perubahan fluks magnetik itu bukan medan magnetiknya, tapi luas areanya. Oke. Nah, sehingga kalau batang yang vertikal bergerak ke kiri, itu luas areanya akan meningkat seiring waktu. Artinya fluks magnetik akan meningkat seiring waktu. Oke. Jadi di kasus ini, fluks magnetik meningkat terhadap waktu. Atau adik-adik bisa tulis secara singkat kayak begini. Eh, Turunan pertama fluks magnetik terhadap waktu itu positif. Oke? Apa yang menyebabkan dia meningkat? Luasnya selalu meningkat terhadap waktu. Oke? Nah, sekarang adik-adik lihat kayak begini. Kalau misalkan di konduktor ini muncul arus gara-gara ada GGL induksi, nanti di loop ini akan ada pergerakan muatan. Oke? Akan ada pergerakan muatan. Nah, medan magnetiknya sendiri itu arahnya adalah masuk ke dalam bidang. Nah, flux sedang meningkat dan ingin dilawan. Oke? Cara melawan flux yang meningkat terhadap waktu ini gimana? Fluxnya harus dikurangi. Jadi flux yang sedang meningkat ini harus dikurangi. Oke? Nah, tapi karena batang konduktor yang merah sedang bergerak ke kiri, oke, maka cara untuk mengurangi flux yang sedang meningkat terhadap waktu ini adalah dengan cara melemahkan medan magnetik. Oke? Jadi supaya flux bisa dilawan peningkatannya, maka kita perlu lemahkan medan magnetik. Nah, cara melemahkan medan magnetiknya gimana? Cara melemahkan si medan magnetik adalah adik-adik perlu medan magnetik baru, oke, yang arahnya berlawanan dengan B ini. Oke. Jadi kita bisa tulis kayak begini. Eh, Kita memerlukan medan magnetik baru, medan magnetik baru yang berlawanan dengan B. Oke. Nah, medan magnetik baru ini dihasilkan dengan cara apa? Adik-adik lihat. Gara-gara ada GGL induksi, nanti muatan akan mengalir di apa namanya? Di loop yang warna hijau ini. Nah, medan magnetik baru itu bisa dihasilkan oleh arus yang mengalir di loop berwarna hijau. Oke? Nah, arus yang muncul di loop berwarna hijau arahnya harus sedemikian sehingga arus ini akan menghasilkan medan magnetik baru yang melawan B. Adik-adik ingat dari percobaannya Oersted. Kemudian waktu adik-adik belajar hukum Ampere dan Biot-Savart, itu kalau adik-adik punya arus konstan, maka di sekitar arus tersebut akan ada medan magnetik dan arah arusnya dan arah medan magnetik gara-gara arus ini mengikuti kaidah tangan kanan. Oke. Nah, adik-adik lihat medan magnetik yang baru ini itu diproduksi oleh arus yang mengalir di loop berwarna hijau. Oke. Nah, kalau adik-adik coba cek eh, loop yang berwarna hijau itu dibuat dari konduktor, jadi dia punya hambatan tertentu kan ya. Tapi kita nggak perlu tahu hambatan ini berapa. Kita cuma perlu tahu arah arus yang mengalir di loop tersebut ke arah mana supaya dia bisa menghasilkan medan magnetik baru yang melawan B. Nah, kalau adik-adik pilih sembarang misalkan, kita pilih ini si loop, loopnya kayak begini kan ya. Ini siku-siku. Kemudian medan magnetik B di area ini itu arahnya adalah keluar bidang. Jadi B itu arahnya keluar bidang.
Nah, maka arah arus yang muncul di loop ini harus sedemikian sehingga menghasilkan medan magnetik baru yang arahnya keluar bidang. Jadi kita perlu arah arus yang menghasilkan medan magnetik baru keluar bidang. Nah, kita tebak aja, misalkan arah arusnya begini, clockwise. Oke, ini arus induksi. Kira-kira arus induksi ini akan menghasilkan medan magnetik baru ke arah mana? Kalau adik-adik selidiki pakai kaidah tangan kanan, maka arus induksi ini akan menghasilkan medan magnetik baru yang arahnya juga masuk bidang di dalam luas yang dibatasi oleh si loop. Adik-adik bisa selidiki pakai aturan tangan kanan. Adik-adik genggam ini arus, misalkan saya coba gambar agak besar lah ya. Kita coba gambar agak besar, misal kayak begini. Nah, nah ini siku-siku. Kemudian medan magnetik B itu arahnya masuk bidang. Kemudian kita tebak dulu aja arah arus ke sini misalkan. Arah arus yang muncul di loop. Ini arah arus induksi. Nah, maka arah arus induksi ini akan menghasilkan medan magnetik baru ke arah mana? Kalau kita genggam si arus ini pakai tangan kanan, eh, kita genggam kayak begini. Nah, ini tangan kanan adik-adik, 4 jari, ya kan? Kemudian ibu jarinya adik-adik tegakkan sedemikian sehingga searah dengan arah arus. Oke. Nah, maka di dalam area yang ini kita kita warnai pakai eh, pink, pink agak pudar. Nah, maka di dalam area ini akan ada medan magnetik baru akibat si arus induksi yang arahnya juga masuk ke dalam bidang. Ini adalah B yang baru. Kita kasih nama B new. Oke. Arahnya juga masuk bidang. Nah, sementara kita ingin melawan flux magnetik dengan cara mengurangi total medan magnetik yang ada di area ini. Kalau begitu arah arus induksinya jangan kayak begini. Karena arah arus induksi ini justru akan membuat ada medan magnetik baru yang memperkuat B. Kita perlu melemahkan B. Oke. Nah, maka arah arus induksinya harus ke arah sebaliknya. Oke. Jadi yang ini salah. Jadi yang benar itu mestinya kayak begini. Arah arus induksinya harus begini. Oke. Nah, apa yang menyebabkan ada arus induksi GGL induksi? Sehingga kita bisa bilang bahwa GGL induksinya juga ke arah yang sama dengan arah arus induksi. Jadi ini adalah arah GGL induksi. Oke, gitu kira-kira. Nah, sehingga kita akan dapatkan medan magnetik baru yang arahnya adalah keluar bidang di dalam area ini. Melawan medan magnetik B. Dengan demikian, total medan magnetik di area ini itu akan menjadi lebih lemah. Dengan kata lain, GGL induksi ini melawan perubahan flux medan magnetik. Perubahan flux medan magnetiknya positif, artinya flux magnetiknya sedang menguat seiring waktu. Oke, menguat karena luas yang di cover oleh loop ini bertambah seiring waktu. Oke, gitu kira-kira. Nah, itu yang dimaksud dengan tanda negatif ini yang kita tafsirkan sebagai melawan. Jadi kalau flux magnetik sedang meningkat terhadap waktu harus dikurangi. Cara menguranginya gimana? Di kasus ini kita perlu medan magnetik baru yang melawan B. Oke, gitu kira-kira. Nah, sampai situ ada pertanyaan, Adik-adik? Itu nomor 1. Ada pertanyaan sampai sini? Saya boleh bertanya, Pak? Boleh, boleh, boleh.
Cuman mau mastiin aja Pak, kalau tadi kan kita tahu dua batang itu tadi simetris. Simetris itu udah pasti 90 derajat ya Pak, sudut yang dibentuk kedua batang itu. Sebenarnya yang bikin dia 90 derajat bukan simetrinya, tapi dia bilang kalau kedua konduktor ini saling siku-siku. Oh, saling tegak lurus. Oh iya Pak. Mereka saling siku-siku, kemudian sumbu horizontal tuh tepat membagi mereka secara simetri. Nah, maka 45-45 kan ya, Oh iya, betul Pak. gitu. Terima Jadi kasih banyak Pak. karena dia siku-siku itu, kalau dia nggak siku-siku belum tentu 45-45 kan ya, Iya, gitu. betul Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada dek? Nah itu eh, betul pertanyaan tadi. Jadi adik-adik tolong nanti pas ujian agak-agak fokus membaca soal supaya eh, ada data yang adik-adik perlukan dari kalimat soal. Jadi nggak disebutkan secara eksplisit, tapi adik-adik perlu apa namanya membaca kalimat soalnya karena mungkin petunjuknya ada di dalam kalimat-kalimat tersebut, tidak secara eksplisit. Oke? Nah itu nomor satu. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum, kita lihat nomor berikutnya. Sambil adik-adik pikir-pikir. Nah, ini nomor dua tentang rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri diberi sumber tegangan bolak-balik. Oke. Kemudian diketahui hambatannya itu memiliki resistansi 20 ohm, kemudian kapasitornya memiliki kapasitansi 31,25 mikrofarad. Kemudian induktornya memiliki induktansi 25 milihenry. Jika arus yang mengalir pada saat T sama dengan I sebagai fungsi T sama dengan 2 ampere sin 1600 radian per detik T plus pi per 3. Tentukan impedansi rangkaian RLC tersebut. Oke, kita jawab dulu yang bagian A. Impedansi. Impedansi adik-adik bisa hitung lewat akar R kuadrat plus reaktansi induktif min reaktansi kapasitif kuadrat. Oke. Nah, ingat adik-adik, reaktansi induktif itu adalah omega omega D dikali L. Omega D ini apa? Omega D ini adalah driving angular frequency. Driving, yang mendrive, yang men-trigger, yang menyebabkan ada tegangan bolak-balik di rangkaian siapa? Ya baterai. Oke, bukan baterai, sumber secara umum. Oke, si sumber. Nah, eh, kita bisa cari tahu nilai omega D ini dari ini fungsi arus sebagai sebuah fungsi yang bergantung waktu. Oke, kalau adik-adik coba cek bentuk ini, itu bisa saya tuliskan sebagai I bergantung waktu sama dengan 2 ampere. 2 ampere itu adalah amplitudo dari arus atau I maksimal, oke, kali sin 1600 radian per detik ini itu adalah omega. Omega dari si sumber, oke, plus pi per 3. Jadi omega D adik-adik bisa dapatkan dari fungsi arus ini terhadap waktu, oke. Jadi nilainya adalah 1600 radian per detik. Oke. Nah, kemudian adik-adik dapat XL, omega D diketahui, L juga diketahui. Jangan lupa L-nya nanti kali dengan 10 pangkat min 3. Adik-adik salin satuannya ke dalam Henry. Oke. Jadi L itu diketahui sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kemudian
eh, apa namanya, omega D itu adalah 1600 radian per detik. Jadi adik-adik bisa langsung dapat XL. Kemudian reaktansi kapasitif itu omega D kali kapasitansi. Oke. Nah, kapasitansi juga diketahui 31,25 mikrofarad. Jangan lupa adik-adik salin ke farad. Jadi supaya 31,25 mikrofarad bisa berubah menjadi farad, jangan lupa dikali dengan 10 pangkat min 6. Oke. Nah, substitusikan semua ke formula untuk Z, adik-adik langsung dapatkan impedansi. Oke. Nanti adik-adik coba pakai alat hitung. Kemudian bagian B, beda sudut fase antara arus dan tegangan sumber pada rangkaian RLC tersebut. Oke. Nah, kalau ada diingat, sudut fase, beda sudut fase antara tegangan dan arus di rangkaian RLC seri itu diberikan melalui hubungan berikut. Tangen V dengan V ini adalah beda sudut fase antara eh, tegangan eh, dan arus itu sama dengan reaktansi induktif kurangi reaktansi kapasitif bagi resistansi. Oke, bagi hambatan. Nah, XL dan XC udah ada dihitung, maka Dedek bisa dapat tangan V. Kalau begitu, V sama dengan arkus tangan dari XL min XC per R. Oke, gitu kira-kira. Nah, setelah adik-adik dapat V, oke, V ini adalah beda sudut fase antara tegangan dan arus. Jadi tinggal substitusi XL dan XC yang udah dihitung untuk soal sebelumnya, bagi dengan R, ambil arkus tangannya. Adik-adik dapat beda sudut fase. Oke. Nah, sekarang yang bagian C. Bagian C ini harus hati-hati. Yang ditanya adalah fungsi tegangan generator AC yang disambungkan pada rangkaian RLC tersebut. Jadi kita diminta menentukan yang C ini, kan diketahui I sebagai fungsi yang bergantung T. Ini diketahui. Oke. Nah, ditanya P-nya berapa kalau sebagai fungsi waktu. Fungsinya kayak apa sih? Oke. Nah, kita mesti tulis dengan style yang mirip dengan fungsi untuk I. Jadi, kita akan tuliskan V ini dalam format ada amplitudonya, V maksimal. Oke. Kemudian sin omega D kali T plus sesuatu. Oke. Nah, sesuatunya ini harus kita tentukan. Omega D-nya udah, oke. Kita bisa ambil dari fungsi untuk arus, yaitu 1600 radian per detik. Nah, yang kita perlu tentukan itu ada dua. Vm ini tegangan maksimum, oke. Dan si titik-titik ini kita kasih nama aja ini Vm tegangan maksimum, tegangan maksimum, oke. Kemudian titik-titik ini alfa lah, kita tulis sebagai alfa. Nah, ini harus berapa? Dan ini juga harus berapa? Tegangan maksimum berapa? Alfa berapa? Nah, sekarang ada lihat. Kita udah tahu bahwa V dan I itu harus berbeda fase sebesar V yang kita peroleh dari bagian B. Oke? Nah, sehingga karena I diketahui eh, mengikuti fungsi ini diberikan di soal, I sama dengan 2 ampere 2 ampere kali sin 1600 radian per detik kali T plus pi per 3.
Oke. Nah, Dede lihat ini. Definisi V mengikuti formula yang ini itu biasanya diturunkan dari asumsi kayak begini, Adik-adik. Ini diturunkan dari asumsi bahwa format penulisan arus dan tegangan itu mengikuti format berikut. V sebagai fungsi T sama dengan amplitude sin omega T, oke. Kemudian I itu sama dengan I amplitudo I, oh sorry, kenapa pakai I kapital? Kita pakai I yang sama dengan di soal. Sin omega dt minus V. Pakai format kayak begini. Jadi, kenapa ditulis pakai format kayak begini? Karena memang di rangkaian RLC, tegangan dan arus itu tidak harus satu fasa. Frekuensinya sama, tapi tidak harus sefasa. Maka nggak bisa dua-duanya ditulis amplitude sin omega dt. Salah satu harus diberi eh, selisih fasa terhadap yang lain. Oke? Nah, sehingga adik-adik lihat kayak begini. Eh, karena I itu pi per 3, oke, ada tambahan fasa sebesar pi per 3, sementara V ada tambahan fasa sebesar alfa, oke, maka sementara V yang ini adalah beda fasa antara apa namanya eh, eh, arus dan tegangan, maka saya bisa bilang kayak begini. Apa hubungan pi per 3 alfa dengan V kira-kira menurut adik-adik? Nah, maka saya bisa bilang kayak begini. Alfa, alfa itu kalau dia dikurangi dengan V, maka kita akan dapat pi per 3. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Jadi, berapa alfa ini? Alfa, kalau dia dikurangi dengan beda fasa ini, maka adik-adik akan dapat pi per 3. Karena di fungsi untuk arus, itu di belakang sini tambah pi per 3. Dengan kata lain, eh, fasanya tegangan itu kalau dikurangi dengan beda fasa antara arus dan tegangan, adik-adik mesti dapat pi per 3. Oke? Nah, maka alfa ini itu adalah pi per 3 tambah beda fasa antara arus dan tegangan. Nah, kita perlu hitung dulu kalau gitu V ini berapa. Kalau begitu, kita hitung XL dan eh, XC. Oke. XL berapa kira-kira adik-adik kalau saya hitung? XL itu omega D dikali L. Omega D itu 1600 1600 kali 25. 16, 25, 4, 40 ohm. XL itu 40 ohm. Kemudian XC seper 1600 kali 31,25. Let's see. Kalkulatrice. Seper 1600 kali 31,25. Jangan lupa 10 pangkat min 6. 20 ohm. Oke? 20 ohm. Nah, sehingga adik-adik bisa dapat kalau begitu V dari bagian B, adik-adik akan dapat eh, V itu sama dengan arcus tangen dari XL kurang XC. XL itu 40 ohm kurang XC 20 ohm bagi R. R itu 20 ohm. Jadi 40 kurang 20 bagi 20 berapa tuh adik-adik? 40 kurang 20 bagi 20. Berapa ini? Satu kan ya? V sama dengan arcus tangen 1. Oke. Tangan berapa yang menghasilkan satu? 45 derajat. Jadi V ini adalah pi per
4. Oke. Dengan demikian kita peroleh alfa kalau begitu pi per 3 tambah pi per 4 sama dengan 7 per 12 pi. Oke. 7 per 12 pi. Sehingga V sebagai fungsi waktu itu adalah Vm, oke, sin omega D 1600 radian per detik kali T plus 7 per 12 pi. Nah, sekarang kita tinggal tentukan Vm ini berapa. Nah, amplitud tegangan, adik-adik, kita tulis sebelah sini, amplitud tegangan itu sama dengan impedansi rangkaian dikali dengan amplitudo arus. Oke? Nah, Z-nya itu, oke, kita perlu hitung Z lagi. Oke. Em, R itu diketahui 20 ohm, XL udah kita hitung, XC juga udah kita hitung. Kalau begitu Z sama dengan akar dari 20 kuadrat plus 20 kuadrat. Berarti Z-nya berapa? Dari 20 akar 2 kan ya? Z itu adalah 20 akar 2. Jadi adik-adik peroleh, kita tulis sini, Z itu sama dengan 20 akar 2 ohm. Oke, 20 kuadrat tambah 40 kurang 20, 20 dikuadratkan. Jadi adik-adik dapat 2 kali 400. 2 kali 400 itu diakarkan, adik-adik dapat 20 akar 2. Oke. Nah, sehingga Vm itu sama dengan 20 akar 2 ohm. Aduh, jelek banget simbol ohmnya. Dikali amplitudo arus. Amplitudo arus 2 ampere. Maka adik-adik dapat amplitud tegangan itu sama dengan 40 akar 2 volt. Oke. Nah, kalau begitu, yang ini Vm adik-adik ganti dengan 40 akar 2 volt. Ini saya mundurin dikit. V sebagai fungsi waktu sama dengan 40 akar 2 volt. Oke, 40 akar 2 volt sin 1600 radian per detik T tambah 7 per 12 pi. Nah, maka adik-adik dapat eh, tegangan sebagai fungsi waktu. Oke, gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan, adik-adik? Sampai sini ada pertanyaan? Saya mungkin mau nanya, Pak. Boleh, 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 boleh. Defaultnya rumus VT itu, Pak, apakah dia harus selalu tambah alfa atau bisa juga kurang alfa gitu? Boleh juga kurang alfa, cuma gini, saya buka halaman baru ya. Eh, nah, cuma gini adik-adik. Eh, Kalau saya punya rangkaian RLC, R, L, C, kayak begini. Ini sumber tegangan bolak-balik R, L, C. Nah, eh, tegangan sumber ini itu biar karena dia bolak-balik dan di kelas yang kita pelajari bolak-baliknya adalah mengikuti fungsi sinusoidal kan ya. Jadi kita pilih ini sin omega dt atau cos. Oke, terserah. Nah, kemudian arus yang mengalir di rangkaian ini juga akan bolak-balik dan akan berinteraksi dengan R, L maupun C. Oke. Nah, gara-gara ada R, L, C kita susun secara seri, maka arus yang mengalir di rangkaian itu juga akan sinusoidal karena sumbernya memang sinusoidal. Oke. Tapi, tapi
fasanya arus itu tidak harus sama dengan fasanya tegangan. Sehingga kita tuliskan salah satu dari mereka berdua itu memiliki tambahan konstanta. Oke. Nah, boleh nggak saya tulis kayak begini? V sama dengan Vm sin omega dt plus alfa, kemudian Im sin omega dt plus beta misalkan. Boleh. Tapi alfa itu kalau dikurangi dengan sebuah beda fasa antara tegangan dan arus, maka harus dapat beta. Gitu kira-kira. Kamu bisa paham sampai situ? Agar agar tegangan dan arus itu bisa kita akomodasi untuk keadaan yang umum. Keadaan yang umum itu adalah mereka berdua nggak punya, nggak harus sefasa. Oke, gitu kira-kira. Bisa dipahami sampai situ? Jadi alfa kurang beta, fasanya tegangan kurangi fasanya arus, itu harus sama dengan beda fasa antara antara arus dan tegangan. Oke, sehingga kamu bisa tulis alfa min fasa sama dengan beta. Ini yang kita lakukan tadi kan ya? Sebenarnya itu bahasa lain dari ini aja. Kalau fasanya tegangan, kurangi fasanya arus adalah beda fasa antara tegangan dan arus. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi saya bisa aja Nah, tulis kayak begini. V itu ada tambahan fasa sebesar alfa, arus ada tambahan fasa sebesar beta, tapi alfa kurang beta itu harus selisih fasa antara tegangan dengan arus. Oke? Bisa dipahami sampai situ? bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mm. Jadi alfa kurang beta, saya bisa tulis pakai format kayak begini. Alfa V itu fasanya tambah alfa, kemudian I fasanya tambah beta, boleh saya tulis kayak begitu. Tapi alfa dikurangi beta haruslah beda fasa antara kedua besaran ini, antara tegangan dengan arus. Nah, kembali ke yang tadi. Kalau adik-adik lihat yang ini, tegangan itu harus kita tambahkan fasa sebesar apa? Oke. Sementara di formula untuk arus itu ada tambah pi per 3. Oke. Nah, ingat tadi, ini alfa pi per 3 ini jadi beta yang tadi kan ya? Berarti alfa kalau dikurangi pi per 3 haruslah beda fasa antara tegangan dengan arus. Nah, beda fasa antara tegangan dengan arus udah kita hitung sebelumnya V yang ini. Berarti alfa kurangi pi per 3 itu mesti sama dengan V. Oke? Alfa kurangi pi per 3 harus sama dengan V. Kemudian V kita pindahkan ke ruas kiri, pi per 3 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang ini kan ya? Gitu kira-kira. Oke? Jadi cara menulisnya adalah, mana tadi? Nah ini. Yang jelas tegangan dengan arus itu boleh memiliki beda fasa. Nah, cara menulisnya boleh terserah mau pakai format ini atau yang ini. Oke? Yang jelas kalau adik-adik pakai cara menulis yang kedua, V ada tambahan fasa sebesar alfa, I ada tambahan fasa sebesar beta, maka alfa kurang beta harus sama dengan selisih fasa antara tegangan dengan arus gitu kira-kira. Jadi boleh aja mau pakai format penulisan yang manapun. Oke? Bisa dipahami ya? Adik-adik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita lihat yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini tentang apa? Nomor 3 tentang, oke, tentang gelombang elektromagnetik yang merambat dalam ruang vakum. Oke, di soal ini adik-adik diberikan medan listriknya. Jadi gelombang elektromagnetik punya dua part kan ya? Ada part medan listrik dan part medan magnetik. Nah, part medan listriknya diberikan fungsinya. Nah, diberikan sebagai, adik-adik lihat, E vektor sama dengan amplitudo medan listrik ke arah K cos 2 pi
per lambda dalam kurung alpha X min beta T. Ini artinya komponen medan listrik ini sedang berosilasi ke arah katopi. Katopi itu arah Z. Oke? Berarti kalau saya gambarkan kayak begini, misal eh, ini sumbu Z, ini sumbu Z, oke. Kemudian ini sumbu X, sumbu X ke depan, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, sumbu Y ke sini. Nah, kayak begini kira-kira. Nah, ini sumbu Y. Maka komponen medan listrik ini berosilasinya di arah sumbu Z. Jadi komponen medan listriknya kayak begini, Adik-adik. Dan seterusnya. Oke. Gini, begini, 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 dan seterusnya. Oke. Jadi dia berosilasi di sepanjang sumbu Z. Arah osilasinya tuh sejajar dengan sumbu Z. Kadang Z positif, kadang Z negatif. Oke. Nah, amplitudo itu adalah nilai medan listrik maksimal diberikan oleh EM. Satuannya Newton per Coulomb diberikan di sini kan ya. Satuan Newton per Coulomb. Kemudian eh, adik-adik lihat ada beberapa besaran di sini. Di dalam cos itu ada lambda, kemudian ada alfa dan ada beta. Lambda dalam meter, oke. Kemudian di dalam satuan Newton per Coulomb. Nah, pertanyaannya adalah tentukan satuan internasional dari besaran alfa dan beta. Oke. Nah, adik-adik ingat kayak begini. Ingat bahwa medan listrik biasanya kita tulis di kelas kayak begini kan ya. Punya amplitude, kemudian cos atau sin terserah, kx min omega t. Oke. Nah, K ini adalah 2pi per lambda. Jadi saya bisa tulis kayak begini kan ya. E sama dengan amplitude cos 2pi per lambda X min omega itu 2pi F. Oke, kali T. Nah, nah sekarang ada dilihat di soal itu diberikan informasi arah osilasi. Jadi dikasih tahu bahwa osilasinya itu ke arah Z. Oke, gitu kira-kira. Jadi dia positif, negatif, tapi sejajar sumbu Z osilasi dari medan listrik. Nah, kita mau tentukan alfa dan beta satuannya apa. Nah, kalau adik-adik ingat format ini, maka saya bisa buat formatnya supaya mirip dengan yang diberikan di soal kan ya. Ini bisa saya tulis kayak begini. E itu sama dengan amplitude dan osilasinya ke arah katopi, cos, ada dilihat 2pi per lambda saya keluarkan, maka yang tersisa tinggal X, ya kan? Min 2pi, terus kalau saya keluarkan 2pi per lambda, maka saya dapat lambda F kali T. Oke? Nah, ada dia coba lihat ini. Cocokkan dengan format di atas. Ini versus format yang dari soal. E sama dengan EMK cos 2pi per lambda alpha X min beta T. Nah, Dede lihat alfanya apa?
Ama betanya apa menurut adik-adik? Alfa itu, kalau adik-adik cocokkan ini dengan ini, alfa itu satu kan ya? Bilangan tanpa satuan. Ya nggak? Adik-adik bisa paham sampai situ? Alfa itu bilangan tanpa satuan. Kenapa? Adik-adik coba cek ini. Satuan di dalam sini itu harus radian atau tanpa satuan. Jadi bilangan yang adik-adik inputkan ke dalam cos, sin maupun tangen itu harus tanpa satuan atau radian. Oke. Nah, supaya tanpa satuan, maka kita harus cari cara supaya 2 pi per lambda kalau dikalikan ke sini menjadi tanpa satuan dan 2 pi per lambda kalau dikali ke sini juga menjadi tanpa satuan. Oke, gitu kira-kira. Nah, Dede coba cek ini. Kalau kita kalikan 2 pi per lambda ke alfa x supaya besaran ini jadi tanpa satuan, caranya gimana? Sementara lambda satuannya adalah meter. X itu adalah posisi juga meter. Nah, maka di bilangan ini satuannya tuh udah, kalau adik-adik coba cek, satuannya adalah sepermeter kali satuannya alfa kali satuannya X. Satuannya X adalah meter. Ya nggak? Nah, meter dengan meter udah dicoret. Oke? Sementara kita pengen ini tanpa satuan. Berarti alfa harus tanpa satuan. Nah, sehingga kita simpulkan alfa tanpa satuan. Jadi alfa ini adalah bilangan tanpa satuan. Kalau kita bandingkan dua format ini, alfa adalah bilangan satu, unity, dan dia tanpa satuan. Nah, sekarang beta gimana? Kalau ada dilihat, beta itu adalah ini kan ya, lambda kali F. Lambda kali F itu adalah cepat rambat, ya nggak? Lambda kali F adalah cepat rambat, sehingga beta itu satuannya adalah meter per detik. Oke? Beta satuannya mesti meter per detik. Atau adik-adik bisa lihat dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Ini dikali dengan ini harus menghasilkan bilangan tanpa satuan. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis kayak begini. 2 pi per lambda kali beta T, satuannya kayak apa? 2 pi per lambda kan satuannya sepermeter. Beta itu mau kita cari satuannya apa? T itu satuannya detik. Nah, Dede lihat satuannya beta harus apa supaya kalau dibagi M dan dikali detik menjadi tanpa satuan. Maka beta satuannya harus meter per detik. Jadi meter per detik kali detik per meter. Jadi tanpa satuan kan ya? Nah, sehingga kita simpulkan kalau begitu alfa itu tanpa satuan. Jadi dia bilangan yang eh, tanpa satuan. Kemudian beta itu satuannya adalah meter per detik. Oke, gitu kira-kira. Dan adik-adik bisa lihat dari sini juga kalau beta itu lambda F. Lambda F itu kan cepat rambat. Jadi satuannya harus meter per detik, satuan internasional. Nah, itu yang bagian A. Sampai sini ada pertanyaan dulu, adik-adik? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini yang bagian A. Nah, bagian B, tentukan arah osilasi medan magnetik dari gelombang elektromagnetik tersebut. Oke, kita coba lihat bagian B. Nah, saya pindahkan ke sini supaya mereka berurutan. Nah, ini saya hapus dulu. Ini kita hapus.
Oh, mana yang saya hapus ya? Oke, ini aja deh. Ini delete. Eh, Nah, Dede lihat ini. Di apa namanya? Fungsi yang memberikan medan listrik, itu kita lihat variabel yang muncul adalah X, adik-adik. Kx min omega T. Itu berarti gelombang elektromagnetiknya sedang merambat ke arah X positif. Oke? Jadi gelombang EM merambat ke arah X positif. Tahu dari mana ke arah X positif? Karena variabel yang muncul adalah X, kemudian tanda yang ini adalah tanda yang di depan omega T, itu adalah negatif. Jadi dia merambat ke arah X positif. Oke? Nah, adik-adik lihat ini. Arah rambat dari gelombang EM adalah X positif. Oke? Sementara arah osilasi medan listriknya itu adalah sumbu Z. Oke? Nah, medan magnetik harus berosilasi ke arah mana kalau gitu? Nah, Dede ingat bahwa arah rambat dari gelombang EM, oke, itu bisa diperoleh dari eh, arah osilasi medan listrik, oke, di cross product dengan arah osilasi medan magnetik E cross B. Masih ingat tentang ini adik-adik? Apa namanya? eh, Vektor pointing S sama dengan sepermu nol E cross B. Nah, arah dari vektor pointing ini itu sama dengan arah rambat. Berarti arah E cross arah B harus menghasilkan arah rambat. Nah, sementara arah rambatnya udah kita ketahui, yaitu ke arah X positif. Jadi ke arah X positif. Sementara arah osilasi itu adalah Z. Oke? Nah, maka arah osilasi medan magnetik kemana? Nah, Dede tinggal selidiki Z cross apa supaya menghasilkan X. Oke? Z cross apa supaya menghasilkan X. Nah, berarti gambar yang ini itu harus kita sesuaikan. Kalau begitu, apa namanya, sumbu yang ini itu mestinya sumbu X. Jadi kita sesuaikan ini mestinya sumbu X. Sumbu Y kalau begitu, kalau kita mau konsisten dengan cara menggambar sistem koordinat kartesian, ini adalah arah sumbu Y. Oke? Nah, kayak gini kira-kira. Nah, kalau begitu, Z topi cross apa supaya dapat X menurut adik-adik? Harus di cross product dengan negatif Y. Oke. Jadi medan magnetiknya itu berosilasi sejajar dengan sumbu Y, kadang positif, kadang negatif. Karena nanti dikali dengan cosinus Kx min omega T, kan ya? Gitu kira-kira. Nah, ini yang bagian B. Jadi, kita simpulkan bahwa arah osilasi medan magnetik itu sejajar dengan sumbu Y. Oke? Kadang ke arah Y negatif, kadang ke arah Y positif. Oke? Gitu kira-kira. Nah, gambar di halaman sebelumnya juga bisa adik-adik sesuaikan. Jadi, karena kita udah tahu bahwa gelombangnya merambat ke arah X, jadi mestinya gambar yang ini harus kita perbaiki. Ini harus X,
Oke. Kemudian Y-nya ke arah Y positif itu ke arah sini. Nah, kita bikin supaya cara menggambar kita konsisten dengan eh, apa namanya konvensi dari sistem koordinat Kartesius. Ini Y. Oke, gitu kira-kira. Nah, itu yang bagian B. Kemudian kita duplikat ini untuk jawab bagian C. Jadi, adik-adik perlu ingat-ingat soal perkalian silang antara vektor-vektor unit X, Y, Z. Apa kali apa sama dengan apa. Oke, saya tulis di sini ya. Contoh kayak begini. Ini X, ini Y, ini Z. Maka X cross Y sama dengan Z. Oke. Kemudian Y cross Z sama dengan X. Oke. Kemudian Z cross X sama dengan Y topi. Oke. Nah, tapi ingat adik-adik, kalau perkalian silang itu urutannya nggak boleh ditukar loh ya. Kalau ditukar, adik-adik akan dapat negatif dari yang seharusnya. Misal, kalau X cross Y adalah Z, maka Y cross X itu adalah negatif Z. Oke? Jadi adik-adik ingat itu, kalau cross product tidak tidak boleh ditukar urutan perkaliannya. Beda dengan dot product. Oke? Gitu kira-kira. Nah, ini yang bagian B. Kemudian bagian C sekarang. Nah, ini kita hapus dulu, delete. Nah, yang C ini rasanya nggak ada di silabus tahun ini ya, Dedek, yaitu tentang polarisator. Tapi saya sekalian jawab aja. Jika gelombang ini dilewatkan pada sebuah polarisator dengan sumbu transmisi membentuk sudut θ terhadap medan listrik, sehingga intensitasnya menjadi seperempat dari intensitas semula, tentukanlah sudut θ. Oke, eh, gelombang elektromagnetik yang diberikan oleh fungsi ini, itu medan listriknya berosilasi di arah tertentu saja, dan medan magnetik juga di arah tertentu saja. Jadi, gelombang elektromagnetik yang dimaksud di soal 3 ini, itu masuk dalam kategori gelombang elektromagnetik yang telah terpolarisasi. Jadi, kalau dia lewat polarisator, maka intensitas yang akan lewat itu sama dengan intensitas sebelum lewat dikali cos sudut polarisator kuadrat. Oke? Nah, dia pengen intensitasnya menjadi seperempat dari intensitas semula. Nah, maka tetanya harus berapa? Nah, ini ada tinggal coret, coret. Berarti cos theta sama dengan setengah. Oke? Maka theta itu 60 derajat. Atau theta sama dengan pi per 3. Kalau adik-adik mau dalam pi. Oke? Gitu kira-kira. Tapi rasanya di silabus nggak ada tentang polarisator. Nah itu, kemudian eh, nomor 4. Nah nomor 4 ini tentang eh, interferensi dan difraksi. Nah, saya nggak tahu adik-adik udah pada sampai situ semua materinya, sampai gabungan antara interferensi dan difraksi atau belum? Kalau enggak, eh, diskusi hari ini kita sampai sini dulu aja. Nanti kita lanjut lagi minggu depan untuk bahas ini supaya materi adik-adik udah seragam semua di kelas. Oke. Kemudian nomor limanya, kalau kita lihat nomor 5 yang tahun lalu itu tentang, oke, tentang kontraksi panjang dan dilasi waktu. Nah, ini tentang teori relativitas khusus, rasanya di silabus nggak ada. Jadi nomor 5 nanti kita skip minggu depan. Kemudian nomor 6 fisika modern. Oke, fisika modern baru akan dipelajari minggu besok, pekan besok. Oke. Jadi
Kalau gitu kita tunda dulu nomor 4, 5, 6. 5 nanti nggak akan kita bahas. 4 kita bahas minggu depan untuk memastikan adik-adik yang ikut itu materinya udah sampai di apa interferensi dan difraksi udah selesai. Kemudian eh, mudah-mudahan pekan depan juga udah sampai ke ini apa namanya ke fisika modern tentang eh, panjang gelombang de Broglie dan hamburan Compton. Oke? Nah itu dulu adik-adik buat hari ini. Lumayan dapat 3 nomor. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan untuk part 2-nya. Sekalian nanti kita tambah dengan pembahasan soal tahun sebelumnya lagi. Oke? Biar banyak banyak latihan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Selamat melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya end meetingnya ya. End meeting mana?